Shalom keluarga damai. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Oh, kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Selasa 18 Juli 2023. Mari kita menyiapkan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga kami bukan hanya cakap merenungkan firman-Mu, tetapi kami juga boleh cakap melakukan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan bersama adalah, bolehkah selibat? Firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Demikian. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, istilah selibat itu berasal dari bahasa Latin, yaitu caelibatus. Artinya, satu keadaan tidak menikah secara sukarela, berpantang secara seksual, atau kedua-duanya. Nah, biasanya hidup selibat ini terkait dengan agama. Artinya hidupnya ketika tidak menikah itu dikhususkan untuk melayani. Nah, Rasul Paulus menasihatkan bahwa konsep tidak menikah ini sebagai satu tindakan di mana seseorang yang terpanggil secara khusus, yang sudah menggumuli di dalam berbagai macam pertimbangan dan juga berjalannya waktu, lalu mengambil langkah untuk tidak menikah atau selibat, maka Rasul Paulus itu sesuatu yang baik. Karena memang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Maka itu di dalam ayatnya yang ke-35, Rasul Paulus memberikan nasihat. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Keluarga damai, Rasul Paulus sangat mungkin ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak menikah. Artinya hidup selibat. Namun Rasul Paulus pun juga tidak memaksakan untuk orang seperti dirinya, karena selibat itu merupakan panggilan yang khusus bagi seseorang untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Maka itu Rasul Paulus menegaskan bahwa ketika seseorang memiliki keterpanggilan hidup selibat, Rasul Paulus menegaskan bahwa hidup selibat itu bukan berarti hidup lebih kudus, hidup lebih suci, hidup lebih baik, hidup lebih benar daripada mereka yang hidup menikah. Jadi artinya ketika hidup selibat dengan hidup berpasangan, hidup menikah, itu sama-sama baik. Karena keduanya pun juga untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kalau kemarin kita belajar dari kitab Kejadian, di mana Tuhan ketika melihat Adam seorang diri, Tuhan mengatakan tidak baik, maka diberilah seorang Hawa. Memang itu masih di awal kehidupan sejarah manusia yang harus beranak cucu, berpasangan. Tetapi ketika berkembangnya
hidup manusia secara manusia, maka ada satu keadaan di mana Tuhan juga ingin memanggil seseorang untuk hidup khusus melayani Tuhan, mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran untuk Tuhan, yaitu dengan cara hidup selibat, hidup tidak menikah. Nah, kalau ditanyakan, bolehkah selibat? Tentu boleh. Jika itu memang di dalam panggilan Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, sehingga hidup yang dijalani itu sungguh mendatangkan damai sejahtera dan hidupnya boleh memuliakan nama Tuhan. Tetapi bagi saudara yang sudah menikah, itu sama saja memiliki tugas tanggung jawab untuk hidup memuliakan Tuhan di dalam pernikahannya. Jadi bagi yang mau hidup selibat, biarlah lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kiranya firman-Mu ini menguatkan iman kami. Jikalau memang Tuhan memanggil kami untuk hidup selibat, biarlah hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Tuhan Yesus memberkati.